yang menjadi juara ya peringkat nomor 1. Tapi sekarang formatnya diubah menjadi peringkat 1 sampai 4 lolos ke semifinal, peringkat 1 melawan peringkat 3, peringkat 2 melawan peringkat 4. Ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang BRI Liga 1 yang akan segera dimulai pekan ini ya teman-teman. Ya teman-teman, di weekend nanti hari Sabtu akan segera dimulai BRI Liga 1. Dan tadinya Persija lawan PSM akan menjadi laga pembuka, tapi dibatalkan, diganti dengan laga Bali United ya teman-teman. Nah, untuk BRI Liga 1 tahun ini memang ada beberapa regulasi yang berubah, ada juga berita-berita yang hangat ya dibicarakan. Mungkin terkait regulasi, tentu regulasi pemain asing. Sekarang di tahun ini yang semula 4+1, 4 asing bebas dan 1 ASEAN, sekarang 5+1, 5 bebas dan 1 ASEAN ya teman-teman. Kemudian juga selain format pemain asing, format liganya juga berubah. Kalau misalkan musim-musim sebelumnya itu format kompetisi penuh, 18 tim yang menjadi juara ya peringkat nomor 1. Tapi sekarang formatnya diubah menjadi peringkat 1 sampai 4 lolos ke semifinal, peringkat 1 melawan peringkat 3, peringkat 2 melawan peringkat 4. Ya menuai pro kontra, menuai polemik, ada plus ada minusnya. Mungkin minusnya sebuah tim tidak perlu bersusah-susah untuk menjadi nomor 1, cukup menjadi nomor 4 sudah lolos ke semifinal dan punya peluang yang sama untuk menjadi juara gitu teman-teman. Itu mungkin minusnya. Tapi kan positifnya mungkin memelihara peluang juara untuk beberapa tim ya, untuk 4 tim itu, nggak cuma 1 doang. Ya itu bisa jadi bahan perdebatan lah, tapi apalah daya itu udah jadi regulasi yang ditetapkan ya. Jadi sudah resmi formatnya akan seperti itu, dan kabarnya juga kalau jadi akan diadakan Piala Indonesia. Tapi itu belum ada konfirmasi kapan dan jadi atau tidaknya belum terkonfirmasi. Nah itu format pemain asing. Kemudian juga BRI Liga 1 ini ada kabar mengejutkan juga dari Pak Erik bahwa sekarang sedang ada training atau pelatihan pada wasit-wasit, dan kabarnya akan mendatangkan Pierluigi Collina, mantan wasit terbaik dunia, untuk melatih para wasit-wasit di Indonesia agar paham mengenai VAR ini ya teman-teman. Apalagi kemarin baru aja ada kabar yang cukup mencengangkan, dari 100-an lebih wasit Indonesia hanya 18 yang lolos lisensi FIFA lah kurang lebih gitu. Jadi ini kan cukup memprihatinkan ya teman-teman, hanya 18 wasit dari 100 lebih wasit. Tentu ini jumlah yang sedikit. Jadi memang wajar ketika kemarin-kemarin kita selalu ribut dengan polemik wasit, kualitas wasit, kepemimpinan wasit, keputusan-keputusan yang kontroversial. Ternyata memang secara kualitas wasit kita hanya 18 yang mampu memenuhi kualifikasi FIFA ya teman-teman. Nah, selain regulasi dan juga aturan-aturan yang tadi, ada juga beberapa yang menjadi polemik ya teman-teman, yaitu tentang laga Persija PSM yang sebelumnya akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Kabarnya ini akan dipindahkan ke Stadion Patriot karena alasannya teman-teman sudah tahu lah ya. Saya tidak mau menyebutkan karena jadi tiba-tiba laga ini harus dipindahkan. Kabarnya seperti itu karena pihak pengelola GBK tidak mengizinkan atau menyarankan untuk dipindahkan ke stadion lain. Nah, ini merupakan kerugian juga bagi Persija, di mana mereka akan langsung berhadapan dengan juara bertahan ya, PSM Makassar. Jadi laga yang akan mempertemukan peringkat 1 dan 2 musim lalu gitu kan, juara dan runner up. Ini akan menjadi laga yang seru. Nah, untuk kekuatan atau peta kekuatan tim-tim BRI Liga 1 sendiri sih menurut saya di musim ini tidak ada yang terlalu menonjol, tidak ada yang terlihat sangat-sangat siap gitu loh. Baik dari kualitas pemain asing yang didatangkan, persiapan yang semuanya cukup rata ya menurut saya. Jadi tidak ada tim yang menonjol. Tidak ada tim yang jor-joran beli pemain bintang misalnya, nggak ada. Jadi akan sangat sulit memprediksi siapa juara BRI Liga 1 tahun ini. Maka dari itu tidak perlulah kita tahu, tidak perlu memprediksi siapa yang akan juara, tapi kita nikmati
setiap pertandingan BRI Liga 1 musim ini. Dan juga ada kabar juga ya tentang supporter juga lebih baik, lebih selektif lagi ya untuk datang ke stadion. Hindari membawa flare atau senjata tajam, karena kan flare itu sudah jelas dalam regulasi itu tidak boleh. Kemudian juga flare juga membuat tim kesayangan teman-teman bakal kena sanksi juga. Tidak menutup kemungkinan dengan flare mungkin kedepannya akan disanksi pengurangan poin bagi klubnya. Jadi ini sangat-sangat disayangkan gitu loh. Sementara flare sendiri menurut saya tidak ada urgensinya dengan teman-teman mendukung tim favoritnya gitu loh. Mau pakai flare atau enggak ya tergantung kualitas pemain di lapangan gitu loh. Kalau dibilang, nah ini kan euforia, ini kan setelah pertandingannya memang, mungkin setelah pertandingan tidak diatur di regulasinya setelah pertandingan, tapi kan sebetulnya flare ini kan tidak ada apa ya, tidak ada manfaatnya lah. Dibilang keren-kerenan juga, ya banyak hal yang bisa dibilang keren di lain flare ini kan juga cukup membahayakan bagi kesehatan juga gitu. Jadi untuk teman-teman supporter tim manapun, semoga BRI Liga 1 tahun ini minim lah sanksi-sanksi karena flare, sanksi karena kerusuhan, sanksi karena supporter tidak terima kalah dan lain-lain. Itu sudah seharusnya kita mulai dewasa ya teman-teman ya. Itu saja sedikit ulasan tentang BRI Liga 1 musim ini. Selamat menyaksikan bagi seluruh supporter klub-klub Liga Indonesia. Salam damai semua. Mari kita sebarkan virus-virus perdamaian. Selamat mendukung tim kesayangan Anda masing-masing dan salam olahraga.